Lapang itu kan tadinya pesantren itu. Ingin tahulah sejarah dari mana asalnya. Terus pinggir kali itu saya lihat ada ular hitam besar sekali itu mengelilingi tempat ini. Bener ya? Betul. Iya. Iya. Iya, aduh, iya Aki, maaf Ki. Nggak ada. Jangan. Nanti. Agamanya gimana Ki? Menyebarkan agama di tempat ini harus ada pertarungan. Beliaulah yang pernah bertarung dengan Syekh Nur ini. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Terima kasih kepada Mata Langit yang udah mau datang ke tempat ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Syekh Tubagus Abdullah di kota Tasikmalaya. Ini Bang Nima lagi sebentar komunikasi dengan makhluk di sini, kemungkinan gitu karena bapaknya sebagai narasumber ngajak panggil masuk duluan. Oke, kita tunggu di sini aja ya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mata Langit akan selalu mengunjungi tempat-tempat keramat, tempat angker, tempat bersejarah untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan Alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di kota Tasikmalaya. Tepatnya kita berada di sebuah tempat keramat atau tempat bersejarah yang bernama makam Syekh Tubagus Abdullah. Nah, yang membawa kita kemari adalah Mang Entep. Ini adalah fans Mata Langit dari Tasik. Apa alasannya Mang Entep bawa kami kemari? Alasan saya bawa ke sini ya terutama pingin tahulah sejarah dari mana asalnya. Terus pernah sering ada kalau di lapang itu sering kejadian aneh lah pokoknya gitu. Nah, ini memang sebelum menuju kemari kita melewati sebuah lapangan ya. Jadi Mang Entep pengen tahu apa kejadian di luar nalar yang terjadi di lapangan, ada kaitannya nggak dengan makam ini gitu ya? Gitu, ya. Baik. Dan sebelah saya ini sudah ada Pak Hendratno, tokoh masyarakat setempat yang mengetahui sejarah tentang makam ini. Bisa dijelaskan yang diketahui Bapak seperti apa makam ini? Ya, kalau dari dulu sejarahnya emang saya tidak tahu sepenuhnya. Itu kalau dulu saya masih kecil suka tidur di sini. Kalau diajak sama lagi ada almarhum bapak saya gitu. Ayahnya, terus? Tapi ya kesini nggak tahu lah saya gitu. Tapi sejak almarhum meninggal Bapak udah nggak pernah nginep di sini lagi? Enggak. Oh, sama sekali ya? Sama sekali gitu. Waktu kecil dulu diajak ayahnya ke sini nginep, terus apa yang dilakukan selain tidur apa Pak? Ya kirim-kirim doa gitu, gitu kirim-kirim ya. doa gitu. Macam tirakat gitu apa? Kan setahu saya Syekh Tubagus Abdullah itu penyebar agama Islam. Pada zaman dulu. Nah, zaman dulunya itu tahun berapa? Kurang tahu pasti ya? Kurang tahu pasti itu zaman dulunya gitu. Penyebar agama di wilayah Tasik ya? Di wilayah semua lah gitu. Wilayah semua.
mana? Khususnya di Tasik, tapi umumnya ya semua. sekeliling Tasik itu ada apa aja sih? Ciamis gitu ya? Mana lagi wilayahnya? Umumnya Jawa Barat, umumnya Jawa Barat. Gitu. Terus yang Bapak ketahui tentang makam ini, kenapa sih kok sampai saat ini sering didatengin orang, padahal kan lokasinya sangat butuh perjuangan gitu untuk menuju ke sini gitu. Bahkan terkecoh saya tadi 2 kali salah. Ada 2 makam yang kita lewatin, saya pikir udah sampai ya. Oh bukan, masih terus. Terus ada lagi makam. Ini Pak, bukan, masih terus katanya. Gitu Pak. Itu kan di sini kan banyak makam-makam pribadi lah gitu. Oh yang tadi kita lewatin pribadi. Yang di situ juga pribadi, yang di di sebelah ini di pinggir ini, yang di belah yang di belah kiri juga pribadi. Nah, yang ini Syekh Tubagus Abdullah makomnya di sini. Beliau ini apa asli orang sini? Yang diketahui? Jadi saya itu kurang tahu. Oke. Yang tahu itu Pak Adung, sama bapak juru saya kunci. dulu. Tapi juru kuncinya sedang sakit. sehat ya. Sakit. Jadi sejauh yang Bapak ketahui bahwa di sini adalah seorang penyebar agama Islam. Iya. Nah kalau soal ini Pak, kejadian di luar nalar yang pernah terjadi di sini apa? Kalau dulu, kalau ada tamu dari luar ya, ini kan tempat turnamen dari Bandung, dari Jakarta kan di sini pemain sepak bola. Tiba-tiba angin gede. Di sini. Tapi kalau ada kencing sembarangan itu langsung kemasukan. Kerasukan? Kerasukan langsung. Kejadiannya di lapangan tadi ya? Itu kan yang dibikin lapang itu kan tadinya pesantren itu. Oh gitu? Itu pesantren itu. Pada zaman apa pesantren? Udah lama juga? Udah lama juga. Itu pesantren. Pada saat Bapak lahir apakah masih ada pesantrennya? Apa sudah jadi lapangan? Enggak. Udah jadi lapangan, lagi dibikin. Itu Bu, beberapa makom yang di lapangan itu yang dipindahkan itu banyak itu. Dulu itu makam semua itu. Sebelum lapangan, makamnya semua dipindah, dibangunlah lapangan gitu. Iya. Kalau yang gangguan-gangguan gaib yang dialami warga ada nggak Pak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Pada yang lihat sosok penampakan atau suara gitu Pak? Kalau suara-suara sih banyak gitu. Kalau suara-suara, kalau gitu sepertinya burung apalah seperti itulah gitu. Tapi kalau penampakan nggak tahu sih. Kalau saya belum pernah. Kalau orang lain mungkin. Ya. Kenangan masa kecil waktu Bapak diajak nginep di sini sama almarhum ayah apa Pak? Kalau dulu bapak saya, mandat dari bapak saya gitu, kiriman terus doa. Oke. Kiriman doa terus gitu. Agar Bapak terus mendoakan beliau ya. Baiklah. Oke, sebelum kita ziarah, Panglima bisa sampaikan dulu apa yang terlihat energinya di sini gimana? Ya, jadi kalau Bapak bilang itu dulu pesantren, saya melihat seperti itu juga. Dulu itu ada tempat kayak orang menimba ilmu lah ya, ilmu agama, dan beliau juga pada zamannya di sini dulu ada kehidupan menurut pandangan batin saya. Jadi beliau sembari menyebarkan agama Islam itu mengajar, kayak mengaji, mengajar kita Ustadz ya gitu. Ulama beliau. Oke. Kita bilang maksudnya waliullah. Dan kalau di belakang sana itu kali ya Pak? Iya. Itu sepinggiran kali itu saya lihat tuh ada ular hitam besar sekali mengelilingi tempat ini. Bener ya? Itu. Iya, ada ular besar hitam sekali. Habis itu di samping pohon itu ada kakek-kakek berjubah putih, berjenggot, badannya nggak gemuk kayak Bapak, urusan gitu. Dan saya mendengar ada suara gajah juga di sini. Oh iya. Habis itu saya melihat ada kuda putih juga. Ada kuda putih di sini. Habis itu terlihat ada ratu berbaju merah. Ratu berbaju merah itu terlihat. Yang saat ini udah saya lihat itu. Gitu. Nah, sebelum kita masuk melakukan ziarah, saya mau nanya ke Pak Hendrato. Tadi kan sebelum masuk kita nunggu di pintu nih Pak. Bapak ngajak Panglima untuk sowan dulu. Memangnya setiap tamu yang kesini harus izin dulu apa gimana Pak? Iya, harus izin dulu. Itu saya juga pamit sana gitu sama Syekh Tubagus, itu sama kakek saya ada di sini juga kan. Kalau gitu. Kakeknya makamnya ada di sini. Kalau Syekh Tubagus kan katanya makom ya, bukan makam. Nah terus gimana, apa sudah diizinkan
tadi hasil komunikasi? Udah, mangga Oh, ya gitu. udah. Yang penting jangan mengganggu. Oh ya, insya Allah Itu sih aja. kami tidak mengganggu. Baik Panglima, kita masuk dulu yuk. Ayo. Silakan Bapak duluan. Sebelah mana makamnya Pak? Dan Makamnya kayak itu kan. begini, Gimana Pak? dulu ada mandat saya dari Syekh Tubagus. Tolonglah saya urus, itu katanya. Itu pelihara. Itu tapi nggak ada yang melanjutkan ini itu. Iya. Kalau dilanjutkan ini mungkin kan enak lah. Mungkin gitu. lebih indah ya. Ah, Ini aja lebih udah indah, indah apalagi itu. kalau dirawat ya. Kalau dirawat. Jadi gitu. pesan itu disampaikan ke almarhum ayah ya. Besar banget. ke saya ke kemarin, Bapak? kemarin. Lewat apa? Lewat mimpi atau? Langsung Komunikasi. Oh, langsung oke. komunikasi. Langsung. Ayo Panglima berdoa dulu. Di sini Itu, apa di dalam sana itu. Pak? Bagus. Bagus. Minta dirawat. Oh, yuk dalam yuk. Misi Minta dirawat. Assalamualaikum. kodok besar banget. Kan udah kerawat. Jadi Iya minta kodok. dirawat. Kodoknya montok. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Mubini liman jalta ilayya min khairin fakir. Allahumma rinal haqqa wa lima sattiba'ana rabbila rabbila wa lina Allahumma inna wujudna min fakir wa bila dia min izin Allahumma amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Astagfirullah. Ya, aduh, ya Aki, maaf Ki. Ini sudah ada makhluk menguasai tubuh Abel, kita ajak komunikasi dulu ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini? Dari mana? Dari lapangan. Dari lapangan. Dari lapangan Pak, boleh Pak, Oh, Bapak sini. ikut nanya-nanya pindah ke situ Bapak Pak. sini, Pak. Malah aku duduk deh bangun. Duduk aja boleh nggak Ki? Aki mau ke situ. Oh iya. Aki lagi bersih-bersih ya? Oh iya. Nggak apa-apa ngobrol Pak. Ada tukang sapu-sapu ya di sini. Enggak ada sekarang kan kalau dulu emang ada kalau kan nih Tuh. ada mandat ya. Tolonglah pelihara ini, itu ada yang melihara. Sini Pak. Tidak ada yang merasa ingin bertanggung jawab gitu Pak ya? Sini, Pak. Sini. Nggak apa-apa Pak, sini Pak. Jadi selama ini nggak ada yang khusus Merawat. yang Bersih-bersih. tukang Nggak ada yang merawat. Kok pada kotor gitu ya? Artinya apa? Pak maaf Pak, saya kurang paham Sunda. Ntar Pak, tolong translate ya. Ya maaf Ki, soalnya kan memang belum ada yang apa ya bertanggung jawab gitu untuk membersihkan tempat ini gitu. Itu sebenarnya kewajibannya siapa ya Ki? Nah, sadaya nawe Semua warga gitu maksudnya ya? anu ikhlas tahu gitu. Oh, jadi hanya kesadaran masing-masing ya, tidak harus diwajibkan untuk siapa gitu ya? Nah, anu kieu mah ada panggilan jiwa. Ping tina hate. Panggilan jiwa. Harus ada yang tergerak hatinya untuk membersihkan tempat ini secara sukarela ya gitu kira-kira ya Ki. Nah dulu kan beliau ini bapaknya juru kunci di sini. Waktu masih ada almarhum dulu dibersihin ya sama almarhum ya Pak.
Iya, kalau dulu Seueur baheula mah nu ka dieu. banyak. Anu di kulon aya, nu ti wetan aya. Maksudnya dari ini tiba-tiba hujan nih. Kenapa tiba-tiba hujan, Ki? Di sawer, Bisa kan? Sawernya pakai air hujan. sila we nya nah. Ya boleh sila. Oh lah sila. Aki mau sila aja izin. Nanyain kopi, nggak ada kopi. Nggak bawa kopi, Ki. Nggak ada. Jangan. Nanti. jangan. Ini, Ki, ini kan kita ngobrolnya nggak lama-lama. Malah yang lama. Loh. Pengen tahu aja sejarah tempat ini, Ki. Dari Jakarta ya. Iya betul. Kami dari Jakarta bersilaturahmi untuk ziarah, mendoakan dan ingin mengetahui sejarah dari orang yang petilasannya ada di sini. Karena anak cucunya juga kurang tahu gitu tahun berapa persisnya gitu kejadiannya. Incu, Ki, incu. Apa kabeh ge incu ya teh. Iya. Kabeh ge Ya incu. incu Aki Asnuki. Apa? Iya. Aki Hiji-hiji nanya anak. Satu-satu nanya. Ya udah, pertanyaan saya dulu, nanti baru Bapak gantian ya. Yang nanya, iya nanya. Iya, maaf. Ya. Jadi gimana, Ki? Mun cek Sunda nama hujan teh nyawer. Sing Anu, babya maaf. cenah. Bahasa Indonesia boleh, Ki? Boleh. Ya, gimana? Etiknya. Ya. Ya artinya nama upami kalau hujan itu disawer, dibahagiakeun, dibabyakeun gitu. Karena hujan itu berkah. Berkah. Oh, oke. Nah, tadi angin Oh, tiba-tiba angin, Ki. panas. Kaget aku. Kenapa tiba-tiba kita disambut angin gitu? Sumping anu gaduh nak ka dieu. Semacam Iya. sambutan. Acining bumi, acining seuneu, acining angin, acining bumi. Tah. Ngerti nak? Kurang paham. Ngerti anjeunna. Anu apa Iya. maksudnya mungkin apa? Disambut oleh alam semesta. Disambut dulu ayah di dia gitu Ber- ya tamu kasumbingan Dapat ke izin tamu. ya untuk datang ke sini ya gitu ya, Ki. Ya. Oke. Ya kumaha anakin. Soal Baheula mah kebersihan. poe Jumaah teh sok ka dieu. Ayah iya di juga ayah almarhum bapak Ente Senin Jumaah. Senin dan Jumat selalu dibersihin. Ya kaulah oge nanya titipkeun ka anjeun. Nyanak iya lain teh hayang. Ngageroan hidup. Apa artinya, Pak? kamari ogen aki ngamandatkeun ka incu nitip ieu makom pangarawatkeun kamari. Da moal meakeun waktu lila. Kan baheula oge anjeun sok gitu tuh. Sok dibersihan nak Jumaah jeung Senin teh. Setiap Jumat. Kalau tidak dilakukan apa yang terjadi, Ki? Eta mah cenana. Eta mah uih deui ka aranjeunna. Apa? Pulang lagi ke diri sendiri gitu. Oh, gitu. Seandainya anak-anakku ingat, pasti saya juga ingat. Gitu. Incu naros ka seh. Oh, ini bukan saya. Ini dengan Aki siapa? Boleh tahu, Ki? Namanya Kirangga. Kirangga. Kirangga ini penjaga di sini. Sosoknya apa, Ki? Yang tadi terlihat oleh Panglima. Ya. Sosok apa? Apa? Burung. Harimau. Apa? Kuda. Oh, kuda. Kuda putih ini Aki. Aki Rangga. Oke. Apa itu? Aki tugasnya apa di sini? Ngajaga panggilan. Apa sebagai ini? Apa namanya? Tunggangan waktu dulu. Ya. Tunggangannya siapa? Kemanapun beliau
Tunangannya siapa? Selalu ikut. Ya. Kirangga yang mendampingi beliau ya. Sebagai kendaraan. Beliau dulu cara menyebarkan agamanya gimana, Ki? Dengan lemah lembut. Bahkan lama zaman pewayangan gini. Zaman pewayangan. Gandung. Tahun berapa itu? Nyau tahun sabarahan nama. Aku pun lupa. Daing jadi bawa itu. Ngerti? Nggak tahu, Ki. Dibawa ke pamijahan. Dibawa ke pamijahan. Iya, saya kerabat tinggal pujahan. Oh, di sana menyebarkan agama juga. Iya, asli. Oh, asli. Iya. Gimana? Dialog rapat gitu. Dialog rapat. Tempatnya di sana. Ke pamijahan, ke Banten, Sumedang, Cirebon. Wilayahnya ya. Bali. Ki, maaf Ki, ada yang masuk ke badan Aki itu siapa? Aki kenal Budi. sesama penjaga. Apa yang mau disampaikan ke ini Bapak pesannya untuk cucunya? Ukatkan Indonesia. Nah, Maju Pak, maju Pak. Gimana? ini amanat teh beratnya nak. Berat. Baik ngajalan cina. Insya Allah. Ulah yang disebutkan diri kuncinya nak. Anjing mah sok lakonan bebat ih mundaik mahnya nak ke hiji mangsa benar berat gitu. Ulah wah ka aya namanya anak. Da ieu ngaku masih kena can bisa. Iya, iya. Babarian ambek budak teh ieu. Kamu Oke, misalkan nanti Bapak melaksanakan pesan itu, apa yang akan terjadi sama Bapak? Apakah akan membuka keberkahan beliau ya? Ya pasti Amin, esana ya. mah. udah kayak insuna. Nah hitung aina anjeunna bersihan tempat ieu, hitung bersihan hate anjeun amarah. Ulah gede teh ambeknya. Ting soleh. Amak, amak, apal kayak incu, tukang amak. Gitu cukup yang masalah pasti amak di udah dicopot. Gimana supaya nggak ngambekan Ki? Kasih tahu Ki. Pikir we istighfar jeung karunya Allah jeung karunya tuh anak pangajian dua dibagian jeung amek dicilaka ulah dilampas sia semangat ade tah jaga awak ye dibawa ka mana ieu isianan wae hirup maneh Iya. nyenak jeung cager sok bersihan diri maneh. Obat ke pangeran, enak, turunan, sabar. Ini keturunan Aki. Iya, ayo bapak mah Aki. Ya udah kalau gitu. Incu mau nanya Aki, kan iya teh Aki diurus teh kumaha Aki ayeuna Baik ya enak. Apa Pak? Berhenti. Berhenti apanya? Sok. eureun. Baik da ieu nu apal mah. Eureunang teh galak-galakna. Yang lebih tahu ini gitu, yang lebih tahu ini. Insya Allah erek eureun. Jadi Janji sia udah tua ini. tah ngali ieu sakina ya. Janji, Wah aing raja he. janji. Ini beliau nulis lafaz Allah di tangannya Bapak. Nah. Katanya janji. Amin, amin ya Allah. Dan tobat ya sholat tobat itu enak. Terus tobatnya. Iya. Ya udah Ki, makasih ya Ki Rangga. Saya mau komunikasi dengan makhluk di tubuh akhir. Terima kasih banyak. Ya, atuh nuhun geus ngadoakeun kesumping ka dieu ieu pamukakeun maneh nak ngira cagernya. Amin. Amin. Cager saya kira cager. Iya. Ulah kieu wae Iya. sakti itu atuhnya nak. Aki, hapunten Aki, incu. makasih. Bae anu geus mah geus yang udah mah udah. Iya. Makasih ya. Masa depan anjeun ya nak. Kayak aku lampah anak anjeun juga anjeun. Ulah. Aki. Tim cager. Iya, amin. Eureun segala-galanya nanya. Iya. Makasih Ki. Assalamualaikum. Lagi ya atuh. Oh, Pak Panglima. Panglima.
Panglima disuruh ke sini katanya. Ya. Apa mau sampaikan apa? Nuhun ya, dipanggil nih ya. Terima kasih dipertemukan dengan cucunya katanya Panglima. Anjir kini kan itu. Apa tuh? Anterin lagi. Oh iya. Antarkan Bener kemana? Oh iya Panglima. Iya ke rumah hari ini. Iya iya. Nanti diantar ya Ki. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya udah. Otomatis sudah diantarkan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Menempati tempat ini tuh pada tahun berapa? Bisa bercerita tentang perjalanan sosok tokoh Syekh Tubagus Abdullah ini. gimana Ki? Bismillahirrahmanirrahim. Aku hanyalah santri. Santri. Oh. Santrinya. Muridnya berarti ya Ki ya? Aki ini muridnya yang Tubagus Abdullah. Berarti benar beliau punya pesantren dulu ya? Banyak terkubur santri-santri Oh. di tempat ini. Di lapangan itu? Santri-santri. Terkubur artinya apakah mereka meninggal lalu dimakamkan di situ atau ada kejadian yang membuat mereka meninggal serentak itu Ki? Ada zaman itu gimana ceritanya? Satu persatu. Oh, satu persatu. Berarti kuburan ya di situ ya, makam. Tapi sekarang kan udah dipindahin. Dipindahnya kemana Pak makamnya? Dipindahnya nggak tahu kemana. Dokter Jawa. Oh, Ke makam-makam yang di lapang itu. Tidak tahu. tapi enggak sudah dipindahkan ke tempat yang layak lah ya. Maksudnya mungkin. tetap dirawat kan. Kebersihan sebagian dari iman, maka itu siapapun yang tak mengikuti tuntunan di tempat ini, maka bangsa-bangsa yang tak terlihat tak terima tempat ini terkotor karena tempat ini tempatnya bermunajat kepada Gusti Allah. Dulu tempat ini tempat untuk bukan hanya berdoa, mungkin untuk belajar ilmu ya, karena kan ada pesantren. Gitu ya Ki. Belajar ilmu agama. Ini sosok Jauh-jauh datang ya. sampai ke tempat ini untuk mengajak menuju Sang Pencipta. Jauh-jauh datang ke tempat ini. Apa yang dimaksud itu santri-santrinya. Memangnya dari mana aja mereka? Termasuk Aki mana aslinya? B. Banten. Ya, Banten ya? Oh iya benar. dari Lebak, Dari Lebak. Oke. Lebak Banten. Jadi murid beliau itu dari Banten, terus dari mana lagi Ki? Pertama, sedikit kami hanya beberapa orang saja. Lalu Itu pun tak semudah memasuki tempat ini. jadi untuk masuk sini nggak mudah, harus diseleksi dulu apa gimana Ki? Ada rintangan, tak bisa begitu saja menyebarkan suatu keyakinan yang kala itu berbeda dengan keyakinan yang sudah ada di Iya. tempat ini. Oh gitu ya. Itu apa saat itu belum ada agama? Atau sudah ada agama tapi belum muslim? Oh, belum ada agama ya? Memasuki menyebarkan agama di tempat ini harus ada pertarungan. Terus macam apa pertarungannya? Apa seperti perang melawan penjajah gitu? Atau perang ilmu? Kesaktian Oh, perang ilmu. jika dapat memenangkan, maka dipersilakan untuk menyebarkan agamanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dimenangkan dan Dimenangkan oleh siapa? akhirnya Tuan Guru dapat menyebarkan agamanya di tempat
Tuan guru ya panggilnya. Muridnya berapa jumlahnya Ki dulu? Kan awalnya sedikit. Nah, terus lama-lama kan jadi banyak. Nah, orang-orang yang berguru kemari itu dapat informasi dari mana kalau di sini ada perguruan? Kan dulu belum ada telepon ya kan, belum ada apalagi handphone. Di pengembaraan. Itu di sini ke sini. Dari pengembaraan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi dari mulut ke mulut. Berarti beliau sebelum itu sudah pernah ke Banten duluan ya, baru kemari. Karena kala itu kerajaan sudah memeluk keyakinan yang sama, yaitu Islam. Kerajaan apa dulu? Sini apa Pak silsilah kerajaannya? Galuh apa Galunggung? Itu kurang tahu nih Pak Hendra. Coba kasih informasi. Tuan guruku Kesultanan Banten. Oke, beliau dari Kesultanan Banten. Oh, pantesan namanya itu bagus. Oh, aku tadi lagi berpikir, oh seperti nama orang Banten ya, bener ya? Kala itu masih banyak menyembah yang seharusnya tak disembah. Seperti batu gitu ya, berhala. Oke. Nah, berarti Aki pindah kemari itu bareng dengan Syekh ya kemarinya, bukan menyusul. Beliau muridnya yang ikut dari sejak di Banten, Pak. Kok memilih tempat ini untuk melakukan kegiatan keagamaan? Emang dulunya tempat ini apa? Hutan, bukit. Yang diketahui Bapak tadi apa? Bukit ya? Tempat ini dulu. Pesantren. Nah, ya kok milih bangun pesantrennya di sini gitu? Apa karena sejuk atau karena apa, Ki? Karena daun mencari tempat yang jauh dari pusat kota. Bener ya, nyari perguruannya yang atau pesantrennya jauh dari kota. Yang ada aliran sungai. Apa? Ada sungai dekat sini? Nggak ada ini. Namanya sungai apa? Oh, Citanduy, Cilose. Oh gitu. Cilose ini. Yang itu Citanduy. Lalu setelah ditemukan ada sungai dan tempatnya jauh. Situlah tempat pertempuran untuk menentukan bolehnya atau tidak menyebarluaskan agamanya. Tapi walaupun diawali dengan pertempuran, tapi diakhiri dengan persaudaraan. Oh, kok bisa gitu, Ki? Karena terkalahkan ia mengikuti ajaran sang guru. Masya Allah. Jadi yang perjanjiannya sebelum bertempur gitu, yang menang boleh menyebarkan agama di sini dan yang kalah harus ikut gitu ya? Tak ada perjanjian ikut atau tidak. Tapi dia sendiri tersentuh hatinya. oh gitu, Masya Allah. Yang membuat Walaupun ia sakit, tapi ia tak menunjukkan kesaktian, tak menunjukkan keangkuhan. Itu yang membuat pemimpin di sini tersentuh. Boleh tahu namanya? Dengan kelembutan. Welas asih. Ingat, kebersihan sebagian dari iman. Diri yang bersih akan membuat keimanan menjadi bersih. Makasih, Gi. Bersihkanlah sebelum terlambat. Oh, ini. Astagfirullahaladzim. Makasih ya, Ki. Makasih Ki atas informasinya. Assalamualaikum Ki. Ya udah, makasih Ki. Waalaikumsalam. Jadi nggak semua makhluk gaib itu mau memberitahu namanya. Takut disalahgunakan. Yuk kita sambung dengan komunikasi dengan Ismi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan kita kemari Tuh, netes airnya. ingin mengetahui sejarah perjalanan penyebaran agama Islam Maaf Pak, Bapak geser ya, saya yang sini. dibawa oleh Syekh Tubagus Abdullah beserta para Mengikutnya, pengikutnya. muridnya.
Allah Akbar. di tahun berapa sejarah itu terjadi, dan apakah di sini tempat persilatan beliau terakhir? Pada saat itu teh di akhir 1400 memasuki awal 1500-an. Berarti masuk abad 15. Iya, lebih tepatnya teh itu karena peradaban, penyesuaian, mensiarkan, menegakkan syariat Islam pada saat itu. Iya. Keterkaitannya oleh Syekh Maulana Hasanuddin. Maulana Hasan. Jadi keterkaitannya teh untuk meluaskan ilmu itu mendapat bagian saya mendampingi Nyai, istri dari Tuan Guru, Bu Ustazah. Iya benar, tapi dia teh tidak mau dipanggil Ustazah. Oh gitu. Nyai panggilannya. Nyai siapa namanya? Nyai B. Nyai B. Nyai B baik katanya. Oke, Nyai B. Nyai B istrinya Syekh Tubagus. Jadi keterkaitannya adalah Nyai mendampingi dakwahnya dari Syekh supaya bisa semakin puas untuk perjalanan dakwahnya. Dan ketika beliau sampai ke tanah ini, dia merasa nyaman dan betah di tempat ini karena sangat teduh, sangat tenang. Kebetulan masyarakat sekitar pun merasakan adanya kenyamanan dalam pemberian dan penerimaan di sini. Dan bukan hanya Syekh, Nyai pun ikut banyak berperan di sini. Oh gitu. Perannya Nyai contohnya seperti apa? Nyai teh mengingatkan, menjunjung tinggi derajat wanita di dalam rumah tangga. Jangan berkecil hati dalam kelelahan menjadi seorang wanita, karena lelahnya seorang wanita salehah itu teh sebahagian dari ibadah. Apalagi seorang istri, lelahnya istri itu yang membayar adalah Allah, bukan suami kita, tetapi Allah lah yang membayar semuanya karena ketaatannya di dalam rumah tangganya. Karena banyak sekali perkembangan ketika seorang istri tidak bekerja pada saat ini berbeda dengan saat itu. Bedanya? Beda perkembangan zaman yang sangat mengerikan. Kalau pada saat itu berbeda sekali. Benar-benar pada saat itu hidup mengandalkan dari hasil bumi. Kalau zaman sekarang mengandalkan hasil teknologi. Iya ya. Teknologi sudah sangat canggih. Jadi ladang pahalanya pada saat itu mudah sebenarnya untuk didapatkan. Dan sekarang pun mudah, tergantung bagaimana si wanita itu memegang teguh. Tapi Nyai berpesan adalah berjuanglah sebagaimana semestinya kedudukan seorang istri dan seorang ibu. Seorang wanita salehah, karena teguh dan kuatnya seorang ibu itu dipupuk sejak ia menjadi seorang gadis. Kalau ketika gadis dia sudah kuat dan teguh, insya Allah akan menjadi seorang ibu yang baik, yang akan melahirkan anak-anak yang baik. Karena anak-anak yang baik itu lahir hasil dari rahim seorang ibu yang baik dan juga hasil didikan seorang ibu yang baik. Hari ini teh sudah punya anak kan? Udah 2. Itulah perannya menjadi seorang wanita sejati ahli surga. Makanya
Dalam kesulitan apapun, Nyai teh selalu berpesan, jangan pernah takut dalam menghadapi kesulitan apapun, karena Allah bersama kita selama kita percaya kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiits. Jadi Dia yang maha hidup, maha berdiri sendiri, maha pemberi pertolong. Maka bantulah kami yang sedang dalam kesulitan, baik itu kesulitan batin maupun kesulitan batin itu dalam keresahan, dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam kemiskinan, dalam kelaparan, dan dalam kezaliman. Makhluk-makhluk di luar sana tidak mudah untuk mensiarkan agama, karena sebagian menganggap bahwasanya ngapain ngurusin orang, urus saja diri kamu sendiri. Iya ya. Nah, Nyai mau nanya, itu kan ketika itu beliau hanya melakukan petilasan di sini ya. Nah, terus lanjut perjalanan kemana? Apakah meninggalnya di Inilah sini juga? tempat terakhir Oh, beliau. tempat terakhir. Tapi apakah ini ada jasadnya? Katanya makam ini nggak ada jasad, hanya petilasan. Tapi ternyata terakhir hidupnya di sini. Dia bersama dengan saudara seperguruannya yang mungkin kalian kenal, yang ada di Pamijahan. Siapa ya? Apa kita pernah bertemu? Belum Belum. ada yang tahu Tuan Guru di Pamijahan. Tuan Guru Mungkin siapa? kenal Syekh Muhyi. Syekh apa? Syekh Abdul Muhyi. Bapak tahu ya? Yang di Pamijahan itu Syekh Abdul Muhyi. Itu adalah kakak beradik satu. Sama ini, sama saya Abdullah. Berarti beliau terakhir hidupnya di sini, tapi habis itu pindah alam. Perbedaannya Atau gimana? adalah beliau dengan kerendah hatiannya menjadi orang biasa. Menyamar jadi masyarakat biasa. Karena apa? Lebih mudah untuk membaur, untuk bersatu. Tidak ada perbedaan, kesetaraan dari pakaian, dari makanan, semuanya sama. Tidak harus berjubah panjang, tidak harus bersorban, tetapi dengan perilaku yang menjadi peranan contoh bagi setiap insan yang berada di dekatnya. Nah, kalau beliau nggak meninggal di sini, kenapa dibuat makom di sini nih? Karena ini adalah sebagai tanda bahwa inilah tempat beliau yang cukup lama ia singgahi. Itu katanya apa? Anak yang main-main di lapangan katanya pernah terjadi kesurupan. Itu di luar dari kami. Oh, berarti bukan gangguannya bukan dari sini. Karena kami tidak akan mengganggu siapapun. Iya. Dari mana yang ganggu dia? Silakan. Dari luar wilayah Saya ini. tidak mau membicarakan makhluk yang lainnya. Kalau Nyai namanya siapa? Saya. Nyai. Yang saya lihat baju merah tadi Nyai. Iya. Nyai siapa Saya namanya? kadang di sungai, kadang di sini. Makhluknya dari sungai, tangannya basah Pak. Nyai siapa namanya Nyai? Yang mendampingi. Apa benar ada ular hitam yang di pinggir sungai itu ya, Syekh Kiai Abdullah yang masukin Islam? Iya. Karena dia mensiarkan itu untuk semua makhluk. Jadi manusia dan makhluk gaib pun di Islam ya? Termasuk Siapa? Kisanak dan Nengte pernah berjumpa, mendatangi, tidak berjumpa, pernah mendatangi tempat di mana beliaulah yang pernah bertarung dengan Syekh Nur ini. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Siapa ya? Kita pernah datangi. Di situ ada makhluk yang dikalahkan dan masuk Islam Tapi oleh Syekh ini. beliau tidak secara langsung bertemu. Di kota ini juga? Iya. Di Tasik ya? Walahir? Bukan. Ya, berkaitan dengan Kibalung. Kibalung, kok lupa aku. Itu kan banyak lokasi yang kita datangin. Ingat nggak?
Mang? Betul. Di mana Mang? Karena Ki Balong Tunggal dulu berbeda keyakinan, memperebutkan wilayah ini. Kau boleh tinggal di sini, silahkan. Asalkan kau bisa memenangkan pertarungan ini untuk mensiarkan agama. Akhirnya beliau ikut karena beliau bertanggung jawab atas ucapannya. Membawa manfaat, kebaikan. Ini tiba-tiba hujannya gede dan angin. Rahmatan lil alamin. Amin. Hujan adalah rahmat. Setiap tetesannya membawa sumber kehidupan bagi bumi ini. Amin. Dan juga penghuninya. Iya. Asal diterima dengan ikhlas ya, Nyi. Kadang orang mengeluh, aduh kehujanan malah tambah sakit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pesan ya untuk Incu? Ada pesan nggak untuk Incu? Menjaga tempat itu adalah suatu gambaran dari diri sendiri. Jagalah dirimu dari sesuatu yang masuk ke dalam tubuhmu. Yang halal dan baik itu akan menjadi suatu keberkahan untukmu. Dan juga tempat yang kau diami. Ingat, setiap tempat-tempat yang pernah dihuni oleh orang-orang yang baik dan berilmu, kenapa tempat itu selalu hidup walaupun usia ribuan tahun? Karena apa? Ilmunya terus mengalir sampai kapanpun. Itulah yang menghidupkannya. Karena manusia mati akan membawa sedekahnya anak-anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Maka tolonglah, sebelum kau menjaga tempat ini, jagalah dirimu dahulu. Insya Allah sesuatu yang bersih dan suci, maka Allah senang dan merahmati tempat itu. Amin ya Allah. Terima kasih. Sama-sama, Nyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Anjir. Aduh. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan ziarah dan juga berkomunikasi dengan makhluk penjaga dari tempat ini. Juga sudah mendapatkan informasi terkait sejarah dari sosok Syekh Tubagus Abdullah yang petilasannya ada di sini. Ternyata benar ya, bukan orang sini, aslinya dari Banten. Nah, Pak Hendratno, apa nih kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit? Mudah-mudahan untuk kedepannya makom ini bisa terpelihara sama saya sendiri dan sama rekan-rekan masyarakat lah gitu. Jangan disia-siakan. Tapi soalnya ini udah jelas ini penyebar agama Islam. Gitu. Tadi saya tangkap pesan walaupun samar-samar karena saya tidak terlalu paham bahasa Sunda ya. Seperti ini amanah itu dititipkan kepada Bapak karena kalau Bapak melaksanakan dengan baik akan terbuka pintu keberkahan katanya gitu. Iya, betul. Seperti Insya Allah itu. Ya. Insya Allah seperti itu dibukakan, dimudahkan segala urusan dan tapi Bapak ya yang penting Bapak membersihkan diri sendiri baru membersihkan tempat ini katanya tetap gitu. Kembali harus membersihkan diri sendiri. Iya. Sebelum membersihkan tempat ini harus membersihkan diri saya. Semoga nanti Bapak kedepannya rezekinya juga lancar ya Pak ya. Amin. Kita doakan. Amin. Halo, Mang, entah Bapak kesan-kesannya? Kalau saya alhamdulillah ya jadi datang ke tempat ini. Jadi tahu semuanya sejarah yang ada di sini. Dan saya juga berterima kasih kepada Mata Langit yang udah mau datang ke tempat ini. Dan semoga tim Mata Langit semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Memang kerjaan kami begini, belusukan ke tempat angker dan tempat bersejarah biar kita kebagian berkahnya ya. Baik Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, orang baik akan membawa manfaat bukan hanya pada saat dia hidup, bahkan sudah tiada juga, sudah meninggal dunia, sekitarnya pasti akan membawa keberkahan. Banyak kita lihat
makam-makam orang yang soleh itu selalu membawa manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Amin. Dan doa-doa itu terus mengalir, ilmu itu terus hidup sampai bumi ini runtuh mungkin ya. Jadi belajarlah menjadi orang yang beriman yang baik dan bertakwa dalam menjalankan Kehidupan. sunnah daripada Nabi kita Muhammad SAW dan firman-firman Allah yang sudah diatur dalam Al-Quran agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Baik. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.